Lukas 2 ayat 29-32. Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Ini adalah doa Simeon yang luar biasa. Doa yang bukan hanya menggambarkan kesiapan hatinya untuk menghadap Tuhan, tetapi juga berisi pemahaman teologi yang mendalam. Pada umumnya, orang Yahudi berpikir bahwa Sang Mesias yang akan datang itu datang khusus untuk membebaskan mereka dari penjajah. Tetapi Simeon memiliki pemahaman yang lebih luas dari itu. Dia berkata bahwa Sang Mesias selain menjadi kemuliaan bagi umat Israel, juga adalah terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa. Artinya, walau belum terlalu jelas, tetapi Simeon diberi kasih karunia untuk melihat jangkauan karya Sang Mesias yang meliputi semua umat manusia di segala abad dan tempat. Siapa Simeon? Mengapa dia bisa menaikkan doa yang luar biasa itu? Alkitab tidak memberitahu kita dengan jelas siapa Simeon itu. Tetapi yang jelas, Alkitab berkata bahwa dia adalah yang pertama, seorang yang benar. Arti benar di sini adalah benar secara umum. Hidupnya benar, lurus, tidak hidup di dalam dosa. Yang kedua, seorang yang saleh. Artinya, hidup beribadah dan takut akan Allah. Ketiga, senantiasa menantikan penghiburan bagi Israel, yaitu kedatangan Sang Mesias yang dijanjikan. 4. Roh Kudus ada di atasnya. Maksudnya, Simeon adalah seorang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus. 5. Mendapat penyataan Roh Kudus bahwa dia tidak akan pulang ke rumah Bapa sebelum berjumpa dengan Mesias. Bukan secara kebetulan kalau hari itu Simeon pergi ke bait Allah tepat ketika Yusuf dan Maria membawa bayi Yesus yang berumur 8 hari untuk disunat sesuai dengan peraturan hukum Taurat yang berlaku saat itu. Alkitab berkata bahwa Simeon dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus jugalah yang memberitahu kepadanya bahwa bayi itu adalah Sang Mesias tersebut. Simeon segera menyambut dan menatangnya, artinya menerima bayi itu dengan kedua tangannya dan memuji Allah serta menyatakan kesiapannya untuk menghadap Allah. Dia siap pergi menghadap Allah karena sudah berjumpa dengan Sang Mesias dan sudah melakukan tugasnya serta menyelesaikannya dengan baik. Kita semua pasti rindu bisa mengakhiri hidup kita di dunia dengan doa penyerahan diri seperti doa Simeon. Masalahnya adalah, sudahkah kita percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, serta menghidupi iman kita seperti Simeon? Kiranya doa Simeon boleh menjadi inspirasi bagi kita semua. Amin.